Kadang kalau lagi capek juga, misalnya dari kemarin kan dirujak netizen nih, mama ngerujak lagi nih, enggak kok aku bisa lebih dangdut dari ini. Jadi menurut gue itu biasa aja. Gue harus terlihat kuat dan tegar gitu. Aku jawab, tenang Mi, mami nih ngelahirin petarung, gue bilang gitu. Gimana ya saya darah biduan? Hai Dex People, ketemu lagi bersama aku Elman di Dex Talk, pasti di Dharma Express pastinya ya. Dan sekarang hari ini aku kedatangan teman aku, dia pinter nyanyi, dia anak idol banget, idola Indonesia gitu. Sekarang kita udah ada Bunga Raiza di sini, halo. Thank you ya Bunga udah dateng. Yes. Apa kabar kamu sayang? Makin cantik ya. Alhamdulillah baik, amin. Makin kinclong kayaknya ke Dharma Express. Oh iya, pasti. Saya Dharma Dex Family banget. Oh Dex Family ya? Udah nggak Dex Pips lagi, udah Udah nggak Dex nggak, People udah lagi ya? Family banget. Ya ampun, lama banget dong kayak gue. Ya. Ya di sini udah ada Bunga Raiza teman-teman. Yes. Sekarang kita mau ngomongin apa sih? Jadi sekarang kita tuh mau ngomongin tentang akrab dengan keluarga ya, sesuai dengan topik hari ini. Aku pengen nanya deh, kamu tuh sama keluarga deket nggak sih sebenarnya? Oh dekat sama keluarga dekat, terutama sama mama. Oh oke. Kamu bisa nyanyi itu diajarin sama keluarga, papa, mama atau apa? Kebetulan keluarga aku pemusik semua, mama biduan. Oh, Papa kamu juga, dari Bandung kan, Say? Iya, Bandung. Oh, biduan Sunda. Biduan gitu. Sunda. Terus papa juga pemain saksofon dulu. Oh, jadi oke. ketemu di panggung. Oh, sekarang lu udah ada jodoh belum nih? Belum. Siapa? Kamu udah ketemunya di panggung juga. Dar. Aduh, ini pasti udah tahu nih komen-komennya ke arah mana nih. Udah ngerti aku. Enggak, tapi tuh sekarang kan lu kemarin sempet di Idol. Nah, sempet di Idol sampai berapa besar? 17 besar. Yes. Itu gimana sih ceritanya kalau bisa Idol tadinya lu ikut apa dulu gitu sampai masuk Idol tuh juga sebenarnya nggak gampang juga kan? Oh, tidak. Saya ngantri jam 5 subuh. Buat Bangun kalian itu baru ngantri bangunnya? bangunnya jam 3. Bangun Kan? jam 3. Gue pasti telat. Kesini aja telat. Banyak yang komen-komen kata, nih Bunga nih pasti anak titipan gak ngantri. Oh, kalian salah. Saya ngantri jam 3 subuh, udah bangun, udah make up. Oh, udah harus udah harus on. Ya? Jam Okay. 5 ngantri lama, pulang-pulang jam 8 malam waktu itu ngantri. Tunggu deh, kalau umpamanya nih ya kayak di Idol, kita ngomongin Idol dikit ya. Di Idol itu kayak lo dateng jam 5, ya kan? Pokoknya jam 3 lah ya, dari rumah jam 3, jam 5 nyampe. Nah jam 5 nyampe itu langsung dipanggil atau ngantri? Nggak, kita ngantri, ntar udah ngantri, dibarisin lagi, ntar yuk barisan ini, masuk bilik ini gitu, nyanyi satu-satu gitu. Akhirnya? Jadi ada 3 tahap gitu dulu. Tiga tahap itu tahap. satu hari itu? Satu hari. Oke, selesai jam? Aku waktu itu kebagian jam 8 udah selesai, jam 8 malam. Emang ada yang lebih jam 8? Sepertinya tidak. Aku baru masuk kontestan yang terakhir, karena aku 2 kali coba di hari yang sama. Oke. Nah, kita ngomongin lagi tentang keluarga. Waktu itu keluarga ada support nggak sih? Oh, ada. Waktu itu ada momen dramatis. Jadi teteh waktu pertama kali coba tuh gagal. Oh, ini tahun berapa tuh? Tahun ini. Oh, tahun Waktu ini. itu, Oh, di oke, hari oke, yang sama, aku 1 hari doang. Oh, Jadi oke, subuh-subuh oke. tuh udah gagal di tahap kedua. Subuh-subuh udah gagal ya Allah. Subuh-subuh udah gagal. Sedih kan, Wak? Terus akhirnya kayak aku duduk di bawah pepohonan yang rindang, ada angin-angin gitu kan, jatuh daun kayak, ini gua jadi anak kedokteran aja kali ya gitu kan. Belum ngabarin mama. Belum ngabarin mama. Sampai akhirnya mama ngechat, "Kak gimana? Mami nyusul ke sana." Oke, malu gue, emak gue udah dateng terus gue nya gagal gitu. Oke, kita ngantri dari awal, kita masuk lagi gitu kan. Oh, bisa pulang lagi? Bisa, selama belum tutup audisinya. Iya. Oke. Ngantri lagi dari awal, lama lagi udah tidur. HP aku matiin, mama ngechat, ting nggak aku baca sampai akhirnya lolos sampai akhir tuh. Akhirnya lolos. Sampai akhir kita keluar, "Kak, kok lama banget?" "Iya misalnya lolos." "Hah? Ya Allah!" gitu. Tapi apakah kamu ini termasuk orang yang menghabiskan waktu sama keluarga? Saking deketnya sama keluarga gitu? Kalau menghabiskan waktu nggak terlalu, karena aku dari dulu itu dari SMP anaknya
ekstrovert banget. Oke. Jadi selalu ikut kegiatan dari SMP tuh. Ya aku pulang ke rumah, pulang maghrib gitu kan. Karena habis kegiatan habis maghrib ngaji, dari sana tidur, terus bangun lagi pagi sekolah gitu-gitu. Sampai akhirnya lulus SMA pun kuliah kan. Kuliah kedokteran, yang mana tidur aja tuh udah jarang gitu. Jadi kedokteran di mana ambilnya? Di Bandung juga? Di Bandung, oh di Cimahi. Bandung juga, oke. Iya, terus jadinya karena jarang bonding sama keluarga juga sebenarnya. Cuman kalau deket, emang deket. Aku sering banget cerita semuanya sama mamaku gitu. Oke. Biasanya apa sih yang kalau mamanya kamu habisin sama keluarga gitu? Biasanya sih, apa ya, paling Spending time, quality time gitu kan, biasanya ngapain? quality time paling mamaku masak biasanya. Terus ntar manggil anaknya 2 kan, cewek. Aku sama adikku perempuan. Kamu ada perasaan gak sih? Sekarang umur berapa, Maaf? 20. 20, ya ampun muda banget sama kayak aku udah satu. Enggak deh. Waktu zaman aku tuh di luar kan ya, nih Dex people, kalau mau tahu, aku tuh dulu itu di Belanda sayang, di 10 tahun, jadi tuh nggak deket sama keluarga. Pas balik ke sini, itu tuh bonding sama keluarga tuh kayak rasanya hilang gitu loh, kayak nggak ada rasa pengen kayak ya udah Sabtu Minggu aja deh kalau bisa ketemu gitu. Nah dulu awal-awal dulu zaman Skype ya, belum ada video call ya Wak ya. Jadi dulu harus Skypean terus, tapi sekarang kayaknya udah ini jadi hilang gitu bondingnya. Nah kamu ngerasa kayak gitu juga gak sih di zaman tahun 20 umur 20-an kamu itu? Kalau misalkan hilang sih kayaknya enggak ya. Cuman mamaku nih kalau semenjak aku ngerantau, kan aku banyak pergi ke sana ke sini gitu kan, kerja ke sana ke sini ke sana ke sini. Mama tuh selalu minta, "Kak kalau kemana-mana kabarin dong," gitu. Kabarin kalau pergi kemana-mananya biar nggak. Terus tuh kayak, "Mam, kayaknya kalau aku harus selalu ngabarin itu agak sulit." Maksudku kayak karena aku pindah-pindah kan. Dari hari ini ke sini dan ke sini gitu. Nanti pun suatu hari aku tuh suka nelfon mama merangkum hari gitu. Mom, iya, Mom hari ini minggu ini aku ini loh, ini gitu. Jadi sama kayak sama pacar gitu ya, kayak aku hari ini begini begitu gitu ya, say. Merangkum hari sama mama. Oke. Nah kegiatannya apa aja sih yang biasanya kamu lakukan sama mama gitu, pamanya abis selesai? Sempet nggak kalau pamanya pulang rumah gitu kan malam, sempet nggak ketemu sama nyokap atau bokap atau? Sempat ketemu. Apalagi kegiatan yang paling kayaknya berpengaruh sama aku dari mama tuh selalu ngasih improv lagu. Jadi kalau misalkan enak ya kalau maknya penyanyi ya, kalau gue kan ya dari dulu dilesin aja. Aku kayak, "Kak, kayaknya bagusnya di gini gitu." Mamaku suka ngasih improv, apalagi kalau aku mau off air atau apa, mamaku kayak, "Kayaknya agak bosen deh Kak kalau kayak gini, dibawa ke sini gitu." Oh, jadi juga bisa ngasih insight ya. Yes. Jadi emang enak ya kalau keluarga musisi ya udah bisa bergurunya ya sama orang tua gitu kan, daripada ngeluarin duit ya buat les vokal. Terus kalau misalnya aku posting cover lagu, misal dirujak netizen nih, biasanya dirujak maksudnya? Dimarah-marahin, katanya tuh terlalu dangdut, ngomongnya gitu kan. Karena emang ya gimana ya, saya darah biduan susah juga. Oh dangdut, bisa juga dangdut? Oh bisa dangdut. Turunan dari mama tiap pagi denger Rita Sugiarto kan ke alam bawah sadar ya? Iya. Itu sebelum dirujak netizen, saya dirujak mama saya dulu. Kamu nih nyanyinya. Ya oke. Sorry. Jadi mentalku udah kuat gitu sebelum serang udah di... Sebelum Idol pun mungkin dengan juri yang kadang-kadang komennya pedas ya, udah biasa udah dengan ada mama saya. Apa yang paling lu inget gitu, petuah orang tua dalam musik ya gitu? Dalam musik, petuah orang tua dalam musik paling lingkungan sih. Kalau misalkan buat nyanyi, mama tuh nggak pernah. Secara teknik tuh apa kalau teknik? Secara teknik, ya mamaku suka ngingetin jangan terlalu dangdut. Emang kayak gimana sih kalau terlalu dangdut? Aku juga nggak tahu ya, kalau aku sendiri ngerasanya tuh nggak dangdut. Tapi netizen gimana? Netizen tuh, si Bunga dari awal Idol juga malah sampai nyuruh untuk ikut ajang yang dangdut iya, gitu kan. Aku kayak, enggak, aku tuh kalau misalkan cover lagu bilang ini dangdut. Perasaanku, enggak kok, aku bisa lebih dangdut dari ini. Jadi menurutku itu biasa aja. Nggak dangdut. Tapi juri Idol pernah nggak? Lu nyanyi dangdut deh gitu? Enggak pernah. Oh enggak, tapi cuma netizen doang. Netizen, contohnya tapi apa sih banyak contohnya? banget. Kayaknya waktu apa ya? Ini, alasan masih bersama bukan karena bukan. Katanya itu tuh bukannya tuh dangdut. Perasaanku bisa
bukan. Itu kan dangdut banget kan tuh saya. Itu bisa lebih dangdut dari itu. Jadi menurut gue tuh nggak dangdut. Tapi akhirnya apa yang dilakukan biar nggak terlalu dangdut gitu? Akhirnya biasa aja sih, maksudnya kayak Jadinya agak takut nggak sih? jadinya takut jujur, cuman ya Jadi bukan takut apa ya, jadi insecure gitu, bener nggak nih gue ngelakuinnya? iya gitu. jujur, karena saya nanya sama seseorang yang paling dekat sama saya pun Nyokap maksudnya? selain nyokap Oh iya. ada Kamu ada adik nggak sih? ada adek, Oh adik. tapi saya jarang minta advice sama adek, soalnya kalau sama adek aku harus terlihat strong gitu kan, kakak sulung gitu kan, kakak sulung iya kayak iya. harus tegas gitu kan. aku tanya emang dangdut ya, aku, iya sayang itu dangdut banget tuh kayak gitu, kayak oh my god really gitu. Aku kayak stres sendiri gitu loh, ya ampun. Terus udah kayak gitu kalau umpamanya ke depannya gitu biar nggak ke dangdut, nyokap atau bokap gitu ada nggak sih kasih insight lagi gitu? Kalau bokap kan saksofon ya? Iya saksofon. Saksofonis Iya, gitu. saksofon. Ada nggak sih kayak yang didapat gitu, ilmu yang didapat? Kalau dari mama sih ya pasti teknik-teknik juga ya. Terus juga kalau mama bilang kayak coba cengkoknya jangan terlalu diginiin, coba jangan kebanyakan cengkok gitu. Kadang kayak gitu juga sih. Kalau bokap juga bilang kayak gitu. Kalau bokap tuh karena kita nggak tinggal bareng papa. Jadi apa ya? Lebih kayak ke papa akan selalu dukung gitu. Apiku tuh selalu apapun dukung aja gitu. Kamu mau ini akan selalu dukung gitu. Oke. Jadi nggak ada yang kayak kedangdutan nih. Iya, nggak pernah komen buruk tuh, nggak pernah papaku. Dulu sangat lembut hatinya. Nah kalau mamanya selain dari teknis ya itu kan dari teknis, apa aja sih yang dilakukan bersama keluarga gitu selain bermusik? Selain bermusik. Kalau sama papa tuh sering ketemunya kalau lagi libur, karena balik lagi nggak tinggal serumah kan. Lagi lebaran, besok kalau lagi lebaran tuh keluarga papaku rame, semuanya ngumpul. Aku juga udah punya ponakan dari papaku kan. Udah punya ponakan, jadi ngurus-ngurus ponakan. Itu seru banget sih kalau lagi lebaran sama papa. Oke. Jadi kamu deketnya emang sama nyokap lah ya? Sama nyokap. Sama nyokap dan di momen spesial apa sih yang kamu ngerasa tuh keluarga makin akrab gitu? Keluarga makin akrab itu kayaknya semenjak selain lebaran ya, kalau lebaran bentar lagi. Waktu itu momen paling akrab sama keluarga tuh ya paling kalau misalkan udah selesai aktivitas gitu kan, kalau di rumah. Biasanya aku pernah main Uno juga sama adikku, main Uno gitu atau apa. Terus mamaku ini jago banget masak, jadi suka bikin cemilan-cemilan. Oke. Makanan Sunda, say. Apa aja mamaku apa makan. aja. Kadang klepet tart juga. Ceritain dong kegiatan apa yang ngebuat kamu tuh jadi akrab sama keluarga gitu? Kegiatan apa? Selain Uno, yang kayak gitu-gitu. Uno, mungkin ya ngobrol-ngobrol bareng. Kita juga suka shopping gitu kan, ke mall, main, makan, ya gitu-gitu sih. Oke. Waktu idol kemarin itu yes. keluarga gitu. Apa perasaannya keluarga? Selain bangga lo udah pastilah udah sampai masuk top 17 dari berapa puluh orang, dari berapa juta orang tuh, dari berapa ratus orang kan. Nah itu pas idol kamu merasakan ada momen spesial nggak sih sama keluarga? Apa malah nggak ada momen spesial sama sekali karena kan syuting terus latihan terus? Ada pasti ada. Waktu zaman audisi kota, waktu di Bandung. Itu kenapa aku masuk lagi, karena mamaku bilang gini, makasih ya kau udah ngelanjutin mimpi yang gak bisa Mami lanjutin. Wah, itu aku langsung kayak, itu ini gak sih langsung udah begini, pada posisi lagi itu di depan lo apa di voice video call? Di chat langsung kayak, oke gue masuk lagi, gue ulang lagi dari awal gitu kan, mimpinya harus gue kejar ini gitu kan. Oke. So jadi ini mimpi nyokap lo juga ya, Wak? Iya, karena dulu mama kan tinggalnya agak di desa, jauh dulu, mau ke misalkan kayak ajang-ajang pencarian di TV itu susah. Terus apa yang lo rasain ketika mamanya kayak legacy dari nyokap lo terusin gitu? Ya rasanya bangga banget bisa kayak, akhirnya bisa ngelanjutin nih, kayak bener ngelanjutin mimpi yang mama nggak bisa. Terus dia bilang apa aja sih waktu itu? Kayak lo inget nggak sih kayak ya mungkin soalnya kayak gue juga termasuk yang nggak begitu deket kan sama keluarga, maksudnya deket cuman nggak akrab yang kayak wah sampai video call kayak kamu sudah membanggakan, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Apa yang lo inget waktu itu? Pokoknya mama ngechat
aku ngasih lihat unjuk form idol gitu, form. Terus mami bilang, mami sedih, dia bilang gitu. Kenapa? Bilang, iya soalnya kakak bisa ngelanjutin mimpi. Aku udah mau nangis, udah sedih tuh, udah pengen jawab iya mau gitu. Tapi akhirnya kayak karena aku pengennya di mata keluarga ya karena aku anak pertama perempuan juga kan. Jadi aku kayak, gue harus terlihat kuat dan tegar gitu. Aku jawab, tenang Mi, mami ini ngelahirin petarung, aku bilang gitu. Tarung ini anaknya. Terus akhirnya ya kayak iya kak, terus ya kejar mimpi kamu gitu lah. Nah sekarang kan udah selesai nih idol kan. Apalagi yang dibilang sama dari nyokap tuh ke kamu? Oh yang diamanati selalu adalah kuliah lanjut ya kak. Kedokteran ya Wak? Siap. Nah ya, apakah itu juga termasuk yang ngebuat akrab sama keluarga? Iya betul, karena papa juga pengen punya anak dokter kebetulan. Kenapa? Papa pengen punya anak dokter. Sebenarnya aku masuk kedokteran karena papa. Aku nggak tahu mau jadi apa sebenarnya. Lulus SMA kayak, aduh gue jadi apa? Ada terus papa kayak, papi pengen punya anak dokter. Oke kita coba daftar, ternyata keterima ya udah. Oke. Jadi lu tuh juga dokter iya, amin. nyanyi iya, dokter dari bokap, permintaan bokap. Yes. Nyanyi permintaan nyokap. Yes. Nah, sekarang kalau disuruh pilih. Aduh. Adanya makin gak akrab nih kalau papi disuruh pilih. Renggang. Kalau papi lu disuruh pilih dokter Yes. atau nyanyi, lu lebih terserahkan yang mana sih? Kalau disuruh pilih, kalau keinginan, kalau hati nyanyi, kalau logika dokter. Maksudnya gimana tuh? Kalau hati ya emang lebih seru kayak gini kan, nyanyi. Iya benar. Interaksi, bisa mengekspresikan diri. Yes. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya selama apa kita di sini gitu loh. Terus juga, tapi anaknya lebih banyak waktu senggang juga sih. Kalaupun sibuk tuh in a beautiful way gitu. Contohnya? Misal kan kayak misalnya kita sibuk nyanyi kemana-mana. Sibuk jadi bintang tamu di Dextalk ya Wak? Kan cantik tuh, selalu make up on, rambut on, baju on gitu kan. Kalau jadi dokter sibuk cepol, udah lari-lari gitu iya, kan, ngejar pasien A, pasien B, pasien C gitu. Tapi lu ada, bokap bilangnya apa, dokter apa gitu nggak ada spesifik? Nggak spesifik, jadi aja kali aja nanti kan saya nggak jadi penyanyi bisa jadi dokter nih di Itu Dharma Express ya? Jadi lu ambil ini dulu, dermatologis dulu gitu kali ya? Iya, ambil. I see. Nah, apa yang pernah kamu momen apa yang pernah kamu rasakan gitu, kayak kesel atau nggak pengen ketemu sama keluarga, apa yang nge-trigger kamu bisa ngerasa kayak gitu biasanya? Kalau dibilang nggak pengen ketemu keluarga atau apa, aku tuh kebetulan bukan tipikal orang yang kalau marah gitu, nggak. Dipendam? Bukan dipendam juga, jadi kalau misalkan kita ngobrol, aku nggak suka nih kayak gini misalnya gitu. Terus tiba-tiba orangnya udah naik, aku kayak oke, stop di sini. I'm out gitu. Aku orangnya kayak gitu. Aku orangnya kayak gue mending pergi dulu beberapa saat. Pergi. Emang mamaku juga udah tahu aku kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku udah marah atau apa, aku akan chat mamaku kayak aku keluar dulu karena aku nggak mau teriak-teriak. Aku bilang kayak gitu. Aku orangnya gitu. Jadi lu sama keluarga nggak pernah kayak? Oh nggak. Emang nih kayak gini? Nggak pernah. Aku kayak aku keluar dulu. Aku bilang kayak gitu. Sama siapapun kayak gitu. Maksudnya dalam hubungan apapun aku kayak gitu. Kayak misalnya yang oke. Gitu. Karena aku tahu aku bakal nyesel. Daripada kayak gitu mending. Ada dulu masalah yang agak besar, besar banget. Itu waktu aku SMA. Itu akhirnya aku kayak I'm out, aku bilang gitu. Aku pack bajuku. Aku bilang aku akan pergi beberapa hari, nanti aku balik lagi kok. Aku bilang gitu. Aku balik lagi. Ya udah pas balik lagi, nothing happen. Udah lebih mencair gitu ya. Iya, aku udah kayak oke, kita obrolin yang kemarin ya. Aku tuh nggak suka sebenarnya gitu. And I get it from my daddy. Oh jadi lebih dewasa gitu ya, kayak iya, kalau mamanya kayak mungkin di umur 20-an kayak ada bunga-bunga yang lain gitu ya, di umur 20-an pasti kayak mama nih kok kayak gini. Gue kayak gitu sih dulu 20 tahun. Kadang kalau lagi capek juga, misalnya dari kemarin kan dirujak netizen nih, mama ngerujak lagi nih kayak kalau Mom, I think we need to stop the call gitu kan. Kayaknya kita stop call dulu, ntar kita telepon lagi ya gitu kan, karena kayaknya aku lagi capek nih gitu. Terus mamaku udah ngerti, oh ya udah
matiin, ntar telepon lagi gitu, biasa lagi. Mungkin ini juga buat tips buat Dex people kali ya, umpamanya yang nggak bisa menahan emosi gitu. Ini manajer gue udah ngintip-ngintip, lu tuh yang nggak bisa nahan emosi, Elman. Mungkin tipsnya bisa kayak gitu kali ya, kayak bisa. Lu mundur sedikit untuk maju lagi gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak lu belajarnya dari mana kayak gitu? Karena apa ya, belajar dari mana ya, nggak tahu sih, mungkin karena dari dulu situasi itu mungkin agak sedikit keras untuk aku dari kecil, jadi aku ngelihat orang, teriak-teriak nih kayaknya nggak ini deh gitu, nggak nyelesain masalah. Terus karena aku juga nggak mau renggang gitu, aku ingin menjaga hubungan aku dengan orang lain agar tetap baik daripada teriak-teriak, gue tuh gini loh, nggak bisa. Lu tuh kayak gini, adanya semua keluar kan, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Mandarin semua keluar ya. Gitu. Makanya udah. Tapi dengan adanya kayak umpamanya lo pergi sebentar atau kayak ya mencari sesuatu, ya pokoknya mengalihkan situasi deh kan sementara gitu. Itu lu balik lagi nggak emosi lagi tuh? Enggak. Oh nggak gitu ya? Aku juga nggak tahu. Kayaknya gue mesti belajar banyak deh sama lo, nanti kita tukeran Instagram ya. Karena papa aku juga kayak gitu kata mama. Jadi kalau misalkan berantem, terus ntar keluar balik lagi udah kayak, sayang gitu, udah beda lagi. Tapi gitu. ada yang diomongin abis itu? Ada, untuk biar bisa jadi kayak komunikasi dalam keluarga gitu kan? Ada pasti kayak misalkan nih sebenarnya aku nggak suka nih kalau aku lagi belajar ada teriak-teriak, kalau bisa nanti lagi ini ya, tapi dengan bahasa yang ya jangan yang kayak udah balik udah kalau bisa sih ini ya. Jangan setengah gitu juga ya. setengah Adanya juga. Gue nanti pergi lagi 3 hari lagi. Pergi lagi, datang pulang gitu mulu. Gimana? Gitu. Jadi mungkin ya buat Dex people ini juga suatu solusi umpamanya kalau umpamanya lo lagi emosi ya, apalagi sama keluarga kan, itu keluarga kan orang yang paling dekat sama kita gitu kan. Ya jadi mungkin bisa tenangin diri dengan pergi dulu bentar. Lu menyendiri atau ke teman lain gitu, gue benci banget nih sama ini gitu. Enggak, kalau aku biasanya ke temen, biasanya ke Salsatia, tuh ada Salsatia sahabatku. Kalau karena dia tipikal orang nih, si Tia ini bukan yang bakal ngemenye-menyein aku dan bakal ngejudge. Dia akan bertingkah, oke Bung, gue tau kok lu pengen gue bersikap seperti nothing happen. Jadi ya udah kayak udah ngobrol, nonton film atau apa gitu biasa. Jadi mungkin kalau lo punya ada satu masalah di satu let's say di keluarga gitu ya, lu ya mungkin lo mesti ke teman, nggak ngejudge juga. Maksudnya bukan kayak gue sebel banget tadi ya keluarga gue blablabla kayak gitu, ngerti nggak sih lo? Tapi mungkin lebih ke ya udah yuk kita ngelakuin sesuatu yang fun gitu kali ya. Oke. Kadang sendirian. Kalau sendiri lo ngapain? Waktu itu lagi sedih, dirujak netizen, dirujak mulu ya gue, apaan buah-buahan. di hate, dikasih negatif komen lah ya. Iya, gitu. Dikasih negatif komen. Karena emang bingung, serba salah sih jadi saya berbela sungkawa aja dihujat loh, bingung. Masa sih maksudnya? Jadi ada suatu momen temen aku kehilangan anggota keluarga. Iya. Aku komen dong, terus di Instagram, di WhatsApp dan mana-mana. Terus dia bilang komennya begini, lu di mana-mana muncul mulu lu kayak, kan gue berbela sungkawa ya, kayak ya Tuhan kami yang Maha Esa. Akhirnya ya udah waktu itu lagi dirujak-rujak ya, akhirnya cabut pergi ke mall. Itu bener-bener nge-treat kayak, oke, I deserve semua yang gue mau gitu kan. Kayak mesen stick set, ada yang 80.000, ada yang 300.000. Yang 300.000 lu pesen? Apa bedanya mas? Beda seratnya doang sih kak. Beda serat? Mbak mau yang 80.000? 300.000 mas. Tapi jujur agak nyesel sih gue, emang rasanya udah biasanya daging ya, gimana? Abis itu bokeh deh. Abis itu bokeh. Ya terus udah kayak gitu, kayak pamannya nih sama netizen juga kan dirujak gitu. Itu lu juga pergi sebentar gitu? Iya, nggak mau diganggu sebenarnya. Karena aku tahu kalau nantinya marah-marah gitu. Aku tahu batas marahku di mana, jadi lebih baik aku kayak stop dulu. Oke. Jadi kalau pamannya Bunga ini lagi nggak bisa ditelepon, mungkin dia lagi menyendiri karena kesal sama sesuatu hal gitu. Iya, betul. Kamu kan saat ini lagi ngerantau nih, Say, ya kan? Apakah sering merasakan kangen ketika lagi jauh gitu sama keluarga? Pasti kangen, pasti ada. Apalagi yang paling dikangenin pasti pas masakan mama ya. Masakan mama tuh enak banget gitu. Apa sih yang sering dimasak sama nyokap? Ayam kecap mama, itu the best nggak ada obat. Terus
Tapi sebenarnya kangen tapi udah terbiasa karena dari dulu sering rantau-rantau gitu kan. Oke. Biasanya kalau pamannya kangen gitu selain video call apain aja? Paling video call. Waktu itu udah hampir nekat mau pulang tengah malam karena balik lagi dirujak. Gue dirujak mulu ya Allah, pepaya gue. Enggak, tapi itu apa sih sebenarnya yang dirujak itu? I don't know. Kadang mereka made up stories aja gitu. Katanya Bunga toxic gak usah temenan sama anak idol kata gitu. Iri. So tau lu ya netizen. Gini. Padahal kan bukan aku loh. Oh karena berarti netizen pun juga bisa ngebuat lo down, mental down juga ya? Karena ramai banget kan. Ramai terus ting. Kayak ini sangat pusing gitu kan. Pernah waktu itu aku udah kayak dan lo bacain satu-satu? Nggak dibacain kan masuk ya Oh iya masuk notification. Gini. Aduh, udah puyeng loh kayak aduh. Akhirnya aku telepon seseorang, please say anything. Aku udah mau pesen tiket ini mau pulang sekarang juga. Dia kayak buka kamar sih. Dia ini aku lagi kan. Terus akhirnya ya udah enggak ya. Kadang bisa nekat juga ya karena gitu karena aku bisa nekat pergi-pergi sendiri. Oke. Tapi ketika kamu dirujak tadi ya, ini gue bahasa baru nih dirujak. Ketika dirujak sama netizen lah ya, pokoknya kayak di hate comment gitu sama netizen. Keluarga tuh ada nggak sih? Selalu ada nggak sih? Oh ada. Lu lagi dirujak-rujaknya, lu nggak mau bilang keluarga gitu. Oh iya. Takut keluarga tahu kayak gimana kehidupan kerjaan entertainment gue gitu. Kalau bilang enggak, tapi mama udah tahu. Kadang mama juga ada 1-2 yang mamaku balas. Nah kalau mamaku balas, head comment-nya aku telepon, Mam jangan. Lebih baik atau enggak Mam nonaktif aja dulu daripada ngetik Instagram daripada ya pasti aku sakit hati tapi kayaknya mamaku juga pasti lebih sakit hati lihat anaknya dirujak gitu kan gitu. Mamaku kayak yaudah jangan didengar. Terus kalau aku ngilang ya mamaku udah tahu. Kalau aku udah ngilang jadi nggak khawatir ya nyokapnya? Nggak khawatir. Udah biasanya lu ngilang berapa lama sih? Nggak lama, paling berapa jam. Cuman kalau masalahnya misal berantemnya sama orang rumah. Kadang kan lu kalau ketemu gue kayaknya ini bakal marah-marah. Iya, bener, jadi ya udah keluar dulu sampai kadang nginep 2 hari, 3 hari gitu. Sampai bener-bener calm gitu. Oke. Jadi pamannya kamu lagi nggak ada, maksudnya susah di kontak berarti nyokap udah tahu lah ya tahu. gitu. Dan nggak saling kangen-kangenan juga, maksudnya you need your space kayak gitu kan. Oke. Ini buat Bex people juga ya kalau pamannya dia nggak balas-balas DM-nya atau klien DM-nya mungkin dia lagi menyendiri. Iya. Mungkin saya lagi tiba-tiba di danau kan yang tahu. Tapi aku tidak yang nekat sampai yang bundir ya, Wak. Coy, yang amit coy. I love my life. Iya. Baru mau naik dari idol. Masa udah koit? Oh iya kan, capek-capek ngantri dari subuh. Kalau selain nyokap, selain bokap gitu, ada nggak sih yang kamu kangenin gitu ya, keluarga juga gitu yang kamu kangenin ketika jauh dari rumah? Oh, ini kalau aku ngomong dia pasti bilang kenapa? Ya karena kita bukan tipikal adik kakak yang I love you gitu-gitu. Okay. Ya my sister. Yours. Gimana? Ulang lagi. Ya my sister. Sama gue juga kayak gitu tau. Kita tuh nggak yang kayak I love you, nggak yang gitu-gitu. Tapi sering cerita dong. Sering cerita. Malah kadang ada cerita yang aku ceritain ke dia dong. Sister to sister, keep each other. Jadi kamu punya sister, younger sister? Yes. Lebih muda? Yes. Oke. Biasanya tuh kayak lebih intensan ke nyokap ketika lo dirujak atau ke adik? Kalau curhat remuk, curhat jatuh itu ke mama pasti. Karena aku nggak mau kelihatan lemah depan adik, nggak boleh. Oke. Karena aku mau jadi jadi sosok kakak yang kayak kuat, strong. Iya, gitu. terus adikku kayak nggak apa-apa kok ada kakakku ini gitu loh. Aku pengen jadi kakak yang kayak gitu. Lu mau ngajarin dia kalau dia tuh juga maksudnya harus mandiri juga gitu ya? Saya yang dorong-dorong itu. Kenapa? Adik aku tuh pemalu jauh sama aku. Aku yang dorong-dorong, Dek, kamu tuh harus nyelam laut, naik gunung, harus coba bilang gitu. Dia kayak kemana-mana tuh gini, megang baju kalau pergi gitu kan. Sumpah? Iya, malu gitu. Yang kayak gitu. Dia nyanyi juga gak sih?
Nari. Oh, dia gitu, nari. Tapi nyanyi juga, suaranya bagus. Cuma masih malu aja dia. Oke. Tapi lu nggak sekangen sama nyokap pamannya lo lagi down ketika sama adek lo? Ya, tapi sebenarnya kalau lagi down tuh yang aku cari, karena itu balik lagi aku nggak mau begitu terlihat lemah gitu di keluarga aku cari sahabatku. Oke. Itu aku sampai nangis-nangis nelfon seseorang, aku kayak, aku pengen ketemu Tia, aku butuh Tia, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia kayak, ada aku di sini, nggak usah pulang, kamu lagi kerja gitu. Oke. Keluarga pernah nonton Idol nggak sih? Pernah langsung. Tapi papa belum sempat, keburu pulang aku. Keburu pulang sih. Pas kamu dieliminasi lah ya namanya kan. Eliminasi kan Yes. pulang apa sih? Eliminasi. Ya pas dieliminasi gitu, kamu down juga gitu nggak? Menghilang atau pamannya harus jadi kangen sama keluarga, harus telepon? Ngilang dulu sampai pagi. Oh, hilang. Jadi ada chat Tidur kali wah. Nggak tidur itu saya mewek. Kayak meweknya belum bawain lagu Mulan Jamila saya pengen bawain Makhluk Tuhan Paling Seksi di panggung Indonesian Idol. Nggak sempet loh. Aduh, saya nangis tuh. Tapi HP udah masuk kan ting. Tapi meskipun nggak dibalas, balik lagi mama papaku tahu. Jadi nggak yang terus spam call, nggak. Papaku ngirim satu teks panjang, terus mamaku juga ngirim satu teks panjang. Pas sudah aku udah bisa dihubungin langsung nelfon. Gitu. Adek gimana adek? Oh kalau adek sama juga sih, dia kadang bisa sweet juga sih. Jadi kalau lo ngilang yang nyariin bukan keluarga tapi lu sendiri yang balik gitu ya. Jadi kayak udah ada chipnya gitu, pasti balik lagi gitu ya. Kayak kebanyakan anak sulung gitu nggak sih, atau enggak? Anak sulung tuh anak pertama kan ya? Iya. Kayaknya gitu sih, biasanya anak sulung kayak kita udah di-build, kita dibikin untuk menjadi strong, padahal kita nggak strong banget kan, Say. Sebenarnya saya tuh butuh tempat untuk bersandar. Bener banget, tapi sekarang udah ada apa belum? Ih, gue masih ngorek lagi. Ini komenannya pasti, udah aku tahu. Enggak, tapi lu pasti ya, let's say punya lah temen atau seseorang yang bisa lo tumpahkan semua keluh kesah lo gitu, nggak cuma nama keluarga gitu kan. Lebih deketan sama temen-temen lo apa sama keluarga lo? Sama sih porsinya, cuman kan kalau misalkan kadang ada cerita yang kita ceritain ke temen doang gitu, maksudnya keluarga belum, nggak usah tahu lah. Iya, apalagi circle kan gitu kan. Not in the bad way ya, maksudnya kayak misal ngerasa down banget karena nilai jelek nih misalnya gitu kan, maksudnya keluarga udah nggak usah tahu senengnya aja gitu loh. Aku tuh pengennya gitu. Oke. Kalau mamanya ini balik lagi ke kuliahan, apa lagi cuti nggak lo? Lagi cuti. Oh, lagi cuti. Kapan balik lagi tuh? Kalau di kedokteran kan per blok. Nanti kalau adik tingkatku udah masuk blok 8, aku masuk lagi gitu. Oke. Kalau mamanya masalah perkuliahan juga sering curhat gitu nggak sih sama keluarga atau sama teman atau temen sekampus gitu? Sama temen sih, karena kalau kuliah tuh aku di kamar berkutat sendiri, terus ntar tuh ada tulisan depan kamar, lagi belajar mau ujian, jangan teriak-teriak ya, love gitu. Oh, lu nulis kayak gitu? Iya, ada love-nya juga biar nggak terlalu shady gitu kan, kayak love gitu. Nggak curhat ke mama. Oke, kalau pamannya pas lagi kangen ya, kalau pamannya kangen sama keluarga itu biasanya lu langsung telepon atau langsung mau kayak pulang tadi atau lu embrace the rasa kangennya itu. Kayak aduh gue kangen sama keluarga. Kalau gue ya nih, kalau gue dulu kan di Belanda tuh. Yes. Itu homesick sering tuh, sebulan 2 bulan hahaha tuh, 3 bulan berak, rasanya tuh aneh banget. Dan kadang-kadang kan beda waktu gitu kan, jadi nggak mungkin dong orang tua kita bangunin atau keluarga kita bangunin kan di Indonesia gitu. Nah kalau lu tuh gimana? Kadang sama juga sih, aku udah mulai homesick karena biasanya kalau lagi kuliah down, buka pintu ada orang gitu kan. Nah kadang di apart kan sendiri gitu, maksudnya kadang nggak setiap hari temen ada kan, pasti lagi sibuk juga. Tuh kadang udah kayak, aduh ini gimana ya, sedih banget nih. Itu apa yang kau lakukan gitu? Aku telepon pasti, aku langsung telepon. Tapi kayaknya kadang kalau situasinya memungkinkan, kan karena waktu itu aku pengen pulang posisinya jam 12 malam. Jam 12, iya. Kalau malam gimana? Kalau malam ya udah, aku telepon. Embrace the rasa kangennya aja gitu? Iya, aku curhat aja sih sama seseorang lagi. Teman-teman itu. Seseorang kayak gila, aku kangen banget aku minta dikuatin aja gitu untuk gak kangen-kangen banget gitu. Oke. Jadi menurut lo ini keluarga itu sesuatu, lu deket lah ya berarti ya sama keluarga. Deket. Bisa nggak sih kasih tips gitu ya ke Dex Pips nih ya yang lagi nonton Dex Talk ini tuh kasih tips biar
deket sama keluarga gitu. Soalnya kan banyak ya yang umur 20 dan ya mungkin dari keluarga yang kayak bokapnya tinggal di mana, nyokapnya tinggal di mana gitu loh. Bisa nggak sih kasih tips biar caranya tambah akrab gitu? Buat orang-orang yang kayak aku, yang mama papa tinggal bareng, satu hal yang harus kamu ingat, maksudku ini hal, aku juga baru bisa berdamai akhir-akhir ini, maksudnya umur sekitar 20 ke bawahan gitu. Tadinya emang nggak bisa berdamai? Lebih ke masih ada rasa kesel. Rasa kesel tuh kayak, coba kalau masih bareng tuh aku kayak bisa lebih dari ini, lebih baik dari ini gitu loh. Maksudnya kalau orang tua masih bareng gitu? Oh, oke. Tapi akhirnya aku mikir, kadang kan, tapi aku nggak tahu ya kan, karena kasarnya broken home itu beda-beda dong orang-orang, nggak yang sama. Cuman kalau aku mikirnya, kan kadang ada suka anak yang bilang, egois banget sih, aku ditinggalin mama papa pada sama yang baru. Tapi lebih egois kita sebenarnya. Aku mikirnya gini, kita rubah mindsetnya, setiap orang tuh berhak bahagia. Kamu bayangin, kamu harus membiarkan orang tuamu tidur satu kamar, masakin buat orang yang udah dia nggak cinta lagi, bener. Nyari uang buat orang yang udah nggak dia cinta lagi demi kamu, yang mana nanti kamu nikah dan akan bertemu orang lain. Iya benar. Gitu. Mikirnya gitu, setiap orang tuh berhak bahagia. Kamu, papamu, mamamu, semua tuh orang yang berhak bahagia. Aku sekarang mikirnya kayak gitu aja. Berarti nyokap tuh orang yang ini dong ya, yang single fighter ya. Oh yes. Lu belajar banget dari dia kan? Yes, of course. Oke. Mamaku orang hebat, orang tua. Mungkin ada, kan lu lagi rantau nih. Ada yang sampein nggak ke nyokap, ke bokap, ke sister, I love you sister. Dia kayak gitu. Buat mama, buat papa, tenang aja, nggak usah khawatir. Anaknya anak kuat. Baik-baik, ketemu sama yang nggak jelas ini, tante. Hai tante. Ada yang jagain juga, tenang aja, ada yang jagain. Allah maksudnya kan. Iya. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Gak perlu khawatir. Pokoknya anaknya kuat, anaknya baik. Di sini juga untuk menggapai mimpi juga, ya. Menggapai mimpi juga. Aku akan pulang dengan sesuatu yang bisa dibanggakan. Oh my goodness. Ini buat kalian semua juga yang udah nonton, terima kasih ya. Jangan lupa di subscribe, di komen, dihidupin notification-nya ya, biar selalu terupdate dengan kita, dengan Dextalk ini ya kan. Thank you so much ya saya, terima kasih. Buat kalian tuh tadi dapat message, mudah-mudahan ya gimana caranya akrab sama keluarga ya. Gitu, dan aku juga mau berterima kasih ke kamu, ke semuanya, thank you guys, thank you. Dan yang udah nonton Dex People, thank you so much. I'll see you in another episode. Sampai jumpa. Bye-bye.